Pemirsa, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan, kritik, komentar, atau saran terkait dengan topik diskusi kita malam hari ini. Bagaimana menggeser pra peradilan ke pengadilan tipikor. Ada juga kaitannya dengan revisi atau upaya revisi Undang-Undang KPK. Dan bagaimana sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk memperkuat semangat pemberantasan korupsi. Apakah bisa lewat regulasi atau hal-hal lain. Pak Agus mungkin punya strategi, karena ini kan produk undang-undang ini kan produk politik ya Pak ya. Tapi bukan berarti kita cuma fokus pada KPK Pak. Nah kalau KPK saja kita dikuatkan, sementara ini kan ad hoc ya Pak ya. Ini kan adanya KPK karena dulu katanya dianggap polisi, kejaksaan itu melempem lah Pak. Nah kalau semua didukung, pasti energinya juga butuh lebih besar lagi. Apa konkretnya Pak wakil rakyat bisa lakukan? Yang jelas bagi kami wakil rakyat, kita harus memberikan keperpihakan yang betul-betul holistik. KPK harus didukung. Bentuknya? Polisi juga harus didukung. Kemudian kejaksaan harus didukung, karena ini semuanya adalah alat penegakan hukum, pemberantasan korupsi yang semuanya harus memerlukan dukungan. Contohnya, misalnya KPK ini sekarang ingin memperluas karena tidak hanya penindakan, tapi juga pencegahan. Untuk itu juga harus diperkuat personelnya. Kita juga menyiapkan anggaran dan lain sebagainya. Bahkan KPK ingin juga membuka cabangnya seperti di provinsi. Kita juga dukung habis-habisan. Seperti juga masalah dari kepolisian memerlukan alat yang untuk hal-hal yang lebih canggih, hal-hal yang untuk daripada penyidikan kejaksaan dan juga. Semuanya kejaksaan juga semua harus kita kuatkan sehingga kita harus menguatkan dalam segala segi. Kalau semua kan dikuatkan Pak, tapi kan kalau kejaksaan kita sudah kuat, kepolisian sudah kuat, ya buat apa ada KPK lagi? Sebenarnya pada prinsipnya KPK ini kan dulu diciptakan, diadakan kan karena memang kita ingin memperkuat proses daripada kejaksaan yang waktu itu dinilai oleh masyarakat waktu itu kurang berkinerja secara baik kurang sekali. Kenceng, ya. Nah dengan adanya itu kita ada KPK. Sehingga kita harus bisa berbarengan antara KPK juga dan kemajuan daripada kejaksaan. Kalau KPK-nya bagus, kejaksaan bagus, kepolisian bagus, kan masyarakat kita semuanya menjadi bagus, negara kita menjadi lebih teratur, dan kita juga tidak harus mempunyai dikotomi, wah ini harus dibuang, ini harus tidak ada Pak. Semua harus kita tetap kuatkan. Kalau misalnya pemberantasan korupsi itu betul-betul pada posisi yang limit, kan yang diuntungkan seluruh negara, sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus memberikan dukungan yang kuat di dalam semuanya, termasuk juga dukungan terhadap undang-undang, termasuk dukungan terhadap juga hal-hal yang anggaran dan lain sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan harus kuat. Tapi kalau misalnya mereka berdua sudah kuat, kita nggak butuh KPK lagi. Lah nanti kalau koruptornya oknum polisi sama jaksa, bagaimana Pak? Makanya menurut kami tidak mudah kita itu harus menentukan, mendikotomi, wah kita sudah kuat KPK harus tidak ada, nggak boleh. Makanya KPK harus tetap ada dan tetap harus dikuatkan. Tetapi di balik itu polisi, kejaksaan juga harus dikuatkan supaya kita untuk itu sinergisitas ini yang harus dibangun sehingga kalau dilihat dari daftarnya tadi Pak Zulkarnain kan sekian ribu. Kalau ditangani KPK barangkali seluruhnya kan juga kewalahan. Kan bisa juga ditangani oleh polisi dan kejaksaan. Sehingga sinergisitas ini yang harus dibutuhkan. Dan ini sebenarnya ya Pak Agus, Pak Jamin kan bisa direpresentasikan upaya dukungan ini lewat revisi Undang-Undang KPK. Saya kira kita harus istilahnya merestorasi lagi lah ya. Kalau ibarat orang-orang politik bilang merestorasi, bukan revolusi ya. Merestorasi apakah sebenarnya jiwa semangat yang pertama sekali kita membentuk KPK itu masih ada atau enggak? Karena kita ketahui ya, jiwa itu kan karena muncul pada masa 99 Undang-Undang KPK itu setelah reformasi. Karena kita melihat ada suatu lembaga independen yang lepas dari pengaruh manapun. Pak Jamin, begitu. Bicara soal reformasi jangan lupa loh. Banyak juga yang dulu teriak-teriak di jalan bicara reformasi, sekarang juga kena kasus korupsi. Nah, yang harus diberantas ini yang mana? Yang dulu teriak-teriak jadi koruptor juga. Ini kan soal mental juga ini Pak. Iya, makanya
waktu adanya lembaga yang independen itu sangat diharapkan tadinya karena dianggap kejaksaan agung dan Polisi, kepolisian tidak memberikan dampak yang lebih kuat dalam pemberantasan korupsi karena dia bukan independen. Tetapi realita yang kita hadapi sekarang yang independen sendiri juga sudah kelihatannya tidak disukai oleh lembaga-lembaga lain begitu. Artinya semua lembaga seperti kejaksaan, seperti kepolisian sudah merasa dirinya sudah lebih baik daripada yang dulu. Artinya kita lihat dengan pembentukan satgas di kepolisian, satgasus di kejaksaan, yang notabene kita lihat sekarang tindak pidana yang dilakukan penyidikan dan penangkapan itu dan jumlah kualitas dan kuantitas jauh lebih banyak di Malhama KPK di kuartal terakhir ini. Nah, itu membuktikan bahwasannya kejaksaan maupun kepolisian sudah sangat concern terhadap tindak pidana korupsi. Harus kita ingat ya, sebenarnya korupsi itu kan cuma satu tindak pidana. Sebenarnya tindak pidana itu banyak sekali. Cuma karena ini menyangkut tentang stabilitas keuangan negara yang sangat riskan dan eksistensi negara, maka perlu ada lembaga khusus. Nah, saya kira kita masih membutuhkan KPK. Kita sangat membutuhkan KPK lembaga yang independen. Kenapa saya katakan begitu? Untuk merubah suatu kepolisian maupun merubah kejaksaan, kita tidak bisa mengeliminir kewenangan daripada KPK supaya kita kelihatan lebih menonjol. Bukan saling mengeliminir, tapi harus saling dukung. Takutnya nanti kalau KPK diperkuat, ini yang dua ini rasanya kurang-kurang senang, kemudian sama-sama ngeroyok KPK. Bisa nggak? Justru begini Pak, justru yang saya harusnya dibangun dari diri lembaga itu sendiri. Masing-masing kan? Artinya lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan membangun diri untuk meyakinkan masyarakat bahwasannya lembaga ini sekarang bukan seperti sudah beda. Sudah terbukti. Prestasi yang belakangan ini kan sudah bagus kan, kasus-kasus yang ditangani diselesaikan kan, dan itu dilanjutkan, itu artinya itulah dilanjutkan sampai suatu ketika, dan kita ingat ya susah untuk membangun kepercayaan masyarakat, apalagi di kepolisian. Polisi kan bukan satgasus tipikor saja, ada juga polisi lalu lintas, ada juga polisi lain yang perlu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, inilah yang harus dibangun. Ini bicara soal kepercayaan masyarakat, Pak Jamin, Pak Agus, dan Pak Zulkarnain, kita sudah terhubung dengan orang yang harus kita jaga kepercayaannya, masyarakat kita, warga negara Indonesia. Sudah tersambung melalui telepon Pak Yahya Samir dari Maluku. Selamat malam Pak Yahya. Pak, selamat malam Bang. Pak Yahya, di Malukunya di mana tepatnya Pak? Pak, Maluku, Kota Tual. Di mana Pak? Tual. Oh, di Tual. Oke. Silakan Pak Yahya, ada komentar atau pertanyaan? Tual. Ini saya mau komentar sedikit terkait dengan masalah KPK. KPK lahir di Republik Indonesia, kami sebagai warga negara Republik Indonesia, masyarakat awam sangat senang. Tapi persoalannya... Ya, silakan Pak. Ya. Silakan dilanjutkan Pak Yahya. Ya. Kami sangat mendukung sekali KPK, tapi sayangnya KPK ini kurang kuat karena memang pihak kepolisian dan kejaksaan itu tidak senang sama KPK karena tahun 2000 itu kan dari PBB menyoroti bahwa korupsi terbesar di Republik Indonesia itu kan Mabes, tetapi baru jenderal 3 orang aja dapat hukum. Nah, sementara KPK ini kan tidak punya polisi maupun tentara. Oleh karena itu saya minta supaya dari pihak DPR dan Presiden menciptakan undang-undang khusus ke KPK dengan seleksi KPK ini bila perlu perempuan, kami setuju. Supaya kalau seorang KPK bertugas, dia punya satu kesalahan pada waktu bertugas, itu yang diproses. Jangan seperti saudara kami yang dari Sulawesi itu, Pak Bambang sama Pak Abraham Samad itu, masa kalau ditaruh orang punya nama di kartu keluarga, itu pejabat negara semua taruh anak piara di kartu keluarga itu. Itu kan hanya dititip aja, bukan merugikan negara. Kok masa diproses? Oleh karena itu kami sangat mendukung KPK itu. Baik, gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Yahya Samir langsung dari Tual, Maluku. Silakan pemirsa, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon, SMS atau akun Twitter yang tertayang di layar kaca Anda. Sebelum menjawab pertanyaan ini atau komentar ini, kita akan break dulu pemirsa, kami lanjutkan diskusi kita sesaat lagi.